Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Puspitasari, Kepala SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. Selama menjadi kepala sekolah, ada banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang itu menjadikan pengalaman tersendiri bagi diri saya, dan tentu saja ini bisa menjadi pembelajaran dan refleksi bagi diri saya pribadi. Selama kurang lebih saya menjadi kepala sekolah itu mulai tahun pelajaran 2021-2022, dan saat ini ada di pertengahan tahun pelajaran 2022-2023 ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin itu termasuk dalam kategori, ya, seseorang mungkin bisa mengatakan ini dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Tetapi lebih dari itu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, menurut beberapa hal yang ini menjadi catatan saya pribadi selama yang sudah saya jalani, ini kembali kepada bagaimana upaya-upaya saya sebagai seorang kepala sekolah untuk bisa mengidentifikasi hal-hal yang sudah terjadi. Apakah hal-hal tersebut itu merupakan dilema etika atau hal itu merupakan bujukan moral, yang itu tentunya sangat mempengaruhi keputusan saya dalam menyikapi sebuah permasalahan. Khususnya terkait kondisi kemarin di pembelajaran 2021-2022 dan menginjak ke tahun pelajaran 2022-2023, di mana di sana juga ada kejadian pandemi COVID-19, ya, peralihan dari online kemudian menjadi tatap muka terbatas sampai kemudian diperbolehkan menjadi tatap muka penuh. Tentunya ada banyak hal dilematik yang itu sangat ya menguras tenaga dan pikiran kami sebagai pimpinan sekolah. Artinya kalau saya bicara pimpinan sekolah di sini berarti tidak saya sendiri, tetapi juga ada teman-teman sebagai sayap-sayap dari kepala sekolah, yang itu kemudian kami ajak juga untuk mendiskusikan terkait beberapa permasalahan yang terjadi, yang itu membutuhkan banyak pertimbangan di sana. Misalnya saat pandemi, ada sebagian kecil wali murid yang itu masih sangat ragu-ragu untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah karena mungkin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia belum memperbolehkan, sementara pemerintah Kabupaten Gresik sendiri sudah mempersilakan tatap muka namun masih secara terbatas. Nah, ini kemudian menjadi polemik di beberapa wali murid, meskipun yang seperti itu sebagian kecil, kemudian yang sebagian besar juga sudah menyetujui tatap muka terbatas. Dan bahkan ada sebagian lagi yang itu menginginkan anaknya masuk tiap hari, artinya ya sudah seperti tatap muka penuh begitu. Kalau kami tatap muka terbatas kan sistemnya menggunakan ganjil genap begitu, ya, sehari masuk sehari tidak. Nah, 3 kelompok wali murid ini yang kemudian kami harus benar-benar matang mempertimbangkannya. Apakah kami mempertimbangkan berdasarkan hasil akhirnya, artinya kalau saya menggunakan end-based thinking itu kan berarti mana yang mayoritas dipilih oleh wali siswa. Nah, itu yang kemudian kami jadikan sebagai acuan. Atau kalau misalnya saya berpikir dengan konsep rules based thinking, artinya ya udah peraturan dari pemerintah itu yang sepenuhnya kami jalankan. Nah, ini juga akan menjadi dilema mungkin bagi sebagian wali murid yang lain begitu. Atau mungkin bahkan yang ketiga, kalau misalnya saya menggunakan care based thinking, yang itu mungkin lebih banyak kepada kira-kira mana yang itu bisa menguntungkan bagi saya dan lain, dan lebih banyak ke sekolah seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa kemudian bagaimana saya tidak terjebak kepada tiga hal ini, yang itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami di pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah dan jajarannya. Nah, ini yang kemudian kami harus banyak melakukan
semacam mungkin riset kecil-kecilan begitu, yang itu kemudian kami gunakan angket di mana bagaimana sih kita menggunakan angket itu untuk mengukur dulu sebelum kami memutuskan sesuatu, yaitu bagaimana sih kira-kira kesiapan wali murid itu. Sebelum ke kesiapan, bahkan kami menggali dulu pengetahuan wali murid terkait dengan COVID-19 seperti apa, kemudian persiapan mereka di rumah seperti apa. Kira-kira kalau Ananda itu diperbolehkan masuk sekolah, apa saja sih bekal yang harus disiapkan oleh Ananda dari rumah, yang itu menjadi tanggung jawab sekolah, menjadi tanggung jawab orang tua. Apakah orang tua mampu atau bersedia menyediakan itu? Kemudian akses atau layanan transportasi apa yang digunakan Ananda ke sekolah? Apakah itu kemudian kebutuhan tersebut kemudian apakah bisa dipenuhi orang tua atau tidak? Nah, ini yang kemudian kami gali. Kemudian dari situ juga artinya kami arahnya kepada inquiry appreciation ya, yang dimana kita melalui untuk bisa ke inquiry appreciation itu kami melakukan mungkin ada yang mengenal dengan metode Bagja begitu, yaitu buat pertanyaannya ya tentang masalah apa yang dialami itu tadi, kemudian menggali mimpi. Kira-kira kita itu pengennya meskipun masih pandemi yang itu masih peralihan dari online ke tatap muka terbatas, sampai nanti harapannya tentunya mimpi kami adalah ke tatap muka penuh sehingga anak-anak bisa terhandle dengan lebih maksimal. Kemudian ambil pelajaran dan kemudian rencana kami ke depan seperti apa, yang itu akan kami komunikasikan juga dengan wali siswa, juga dengan puskesmas sebagai salah satu layanan jika ada kasus di sekolah, ada tambahan kasus positif misalnya di sekolah, dan juga pihak-pihak yang terkait lainnya. Lalu kemudian kami bisa mengatur eksekusi. Dari beberapa rencana itu kemudian mana yang kita bisa eksekusi lebih dulu. Nah, akhirnya ketemulah konsep pointed life hybrid learning itu, yang itu bisa menguatkan konsep tatap muka terbatas di SD Muhammadiyah Manyar. Saya rasa ini menjadi sebuah hal kajian kasus yang itu mungkin menurut beberapa orang mungkin itu adalah hal yang sepele, tinggal yang mau masuk tatap muka ya silakan tatap muka terbatas, yang mau masuk tiap hari ya silakan masuk tiap hari, yang masih tidak mau ya silakan tetap pada pendiriannya. Tetapi kami mencoba bagaimana menyatukan ketiga kelompok ini, yang itu kemudian kita coba untuk fasilitasi secara lebih keren gitu mungkin ya, terkait dengan digitalisasi pendidikan saat ini. Nah, ini kemudian yang mungkin ditangkap oleh beberapa media televisi di luar sana yang kemudian tertarik dengan konsep tatap muka terbatas yang kami angkat, yang itu tentu saja hasil dari proses diskusi dan analisis yang mendalam dari tim pimpinan di SD Muhammadiyah Manyar. Saya rasa itu pengalaman kami yang bisa kami ceritakan di sini. Intinya adalah kami melakukan kalau bisa disingkat itu 3 hal begitu ya, yaitu memetakan yang seharusnya seperti apa. Itu artinya ada kasus seperti ini seharusnya seperti apa, kalau ada kasus seperti ini seharusnya seperti apa. Kemudian kami mengumpulkan fakta-fakta dengan dengan angket itu tadi yang kami sebarkan kepada wali murid. Kemudian baru kami memilah-milah kira-kira pihak-pihak yang nanti akan dilibatkan itu siapa saja, sehingga keputusan ini menjadi sebuah keputusan bersama yang itu mungkin bisa diterima oleh semua pihak, tidak hanya oleh kalangan tertentu yang itu punya suara terbanyak, atau oleh kalangan tertentu yang mungkin kita merasa kasihan meskipun secara itu kan tidak seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nurul Subaidah. Saya adalah Kepala SD Muhammadiyah 2 Gresik. Saya menjabat sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 Gresik ini mulai bulan Juli tahun 2022. Jadi sampai sekarang saya terbilang baru, saya menjabat belum setahun. Nah, kali ini saya ingin berbagi sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, dalam memimpin suatu organisasi seperti ini pasti kita dihadapi dengan berbagai macam karakter orang. Setiap hari selalu saja ada interaksi, dan dari interaksi baik itu dari murid, guru, wali murid ataupun stakeholder yang ada, pasti ada persoalan-persoalan yang nantinya akan muncul, dan itu adalah memang suatu keniscayaan. Tidak mungkin dalam suatu organisasi tidak akan muncul gesekan atau suatu dilema. Nah, pengalaman saya sebagai kepala sekolah, ada beberapa permasalahan yang memang saya hadapi berupa dilema etika, di mana saya dihadapkan dalam dua kebenaran. Di satu sisi, dalam sudut pandang saya beranggap bahwa hal itu adalah benar. Tapi kemudian ketika saya melihat di sisi yang lain, saya pun merasa bahwa hal itu juga benar. Nah, saat itulah dilema etika ini harus saya hadapi, dan saya harus mengambil suatu keputusan yang terbaik dari suatu permasalahan dilema etika tersebut. Nah, selain dilema etika, muncullah juga bujukan-bujukan moral yang ada. Bujukan-bujukan moral ini biasanya hadir kepada saya. Namun ketika bujukan moral ini datang, biasanya akan bertentangan dengan suatu peraturan yang ada. Apabila bujukan moral ini datang, maka tentunya saya akan mengacu pada peraturan yang ada. Apabila peraturan yang ada itu mengatakan hal yang mana, maka itu akan yang saya ambil jika itu adalah suatu bujukan moral. Dalam suatu pengambilan keputusan, kita melihat dari berbagai sisi atau berbagai macam kasus. Maksud saya adalah dalam hal pengambilan keputusan ini, kita melihatnya dalam suatu sikonnya seperti apa. Ada beberapa kasus yang memang saya harus mengambil langkah cepat dan saya putuskan di tempat saat itu juga. Tapi ada juga hal-hal yang perlu saya kaji terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan. Ketika kita mengkaji suatu keputusan, biasanya saya pun dibantu oleh beberapa orang. Saya berada di suatu institusi Muhammadiyah, di mana di sini juga ada pedoman dan ada aturan yang berlaku di dalamnya. Nah, saya pun di sini di bawah naungan Majelis Dikdasmen PCM Gresik. Maka jika memang diperlukan, saya bisa melakukan diskusi atau meminta pendapat kepada Bapak dan Ibu yang berada di Majelis Dikdasmen. Dalam keseharian saya dibantu oleh 5 kepala urusan di sekolah, yaitu urusan Dijarkur, pendidikan, kurikulum, kemudian ada kepala urusan kesiswaan, ada kepala urusan humas, ada kepala urusan sarpras, dan ada kepala urusan ismubah, Islam, Muhammadiyah, dan bahasa Arab. Jadi kita juga melihat permasalahan itu ada di bidang mana, kepala urusan yang mengepalai. Maka saya bisa melakukan suatu koordinasi atau berdiskusi dan meminta pendapat kepada kepala-kepala urusan ini. Nah, beliau-beliau ini membantu saya apabila saya memerlukan suatu pengujian dalam suatu kasus tertentu. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua kasus itu harus diselesaikan pada saat itu juga. Karena kita harus melihat dari semua sisi untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Nah, selama ini yang saya rasakan tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bagaimana kita mampu membuat keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Dan tantangannya adalah apabila ketika kita sudah membuat suatu keputusan, namun keputusan itu ternyata ditentang oleh beberapa orang atau bahkan banyak orang, maka kita harus siap dengan segala resiko yang ada. Jadi ketika kita sudah membuat suatu keputusan, jangan sampai kita menganulir keputusan kita sendiri, tapi kita harus siap dengan segala risiko. Kita harus tahu, jika saya mengambil keputusan yang seperti ini, maka apa yang terjadi
langkah-langkah yang harus saya ambil, saya sudah harus bisa memahaminya. Nah, cara yang efektif yang bisa kita lakukan dalam pengambilan suatu keputusan adalah yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan personal. Karena kita tahu setiap orang banyak interaksi, pemikiran yang berbeda, karakter yang berbeda. Kita harus mendalami apa yang akan mereka berikan pendapat dari sisi seseorang. Karena pendapat seseorang yang ini dengan yang lain semuanya merasa benar. Lah, disitulah kita memerlukan pendekatan personal. Dari pendekatan personal ini nanti saya akan mampu untuk mengkaji, oh seperti itu ternyata apa yang ada di pikiran orang-orang. Dalam pengambilan keputusan ini pun hal yang efektif seperti tadi adalah kita bisa melakukan suatu kolaborasi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada orang-orang yang membantu saya dalam berkolaborasi dalam suatu pengambilan keputusan. Itu adalah tentang pengambilan keputusan yang secara umum bisa saya jelaskan tentang pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Saya juga ingin berbagi tentang dilema etika, salah satu dilema etika yang saya hadapi. Di sekolah kami menerima peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Nah, setiap tahun ternyata para pendaftar PDBK ini setiap tahunnya selalu meningkat. Sekolah menerima PDBK, tapi sekolah juga memiliki kuota dalam hal penerimaan PDBK ini. Karena apa? Karena ketika kita menerima semuanya, kita takut kita tidak bisa memegang amanah dengan baik. Anak-anak hebat istimewa ini tidak bisa kita didik dengan baik. Kenapa? Karena mereka ini sekolah harus menyiapkan banyak hal untuk mendidik PDBK ini. Baik itu ada ruangan khusus, kemudian sarana prasarana yang mendukung mereka, apalagi jika PDBK ini adalah PDBK tunadaksa. Maka berbagai hal harus kita siapkan. Sehingga apa? Sehingga semua akses sarpras sekolah ini bisa dijangkau oleh semua siswa. PDBK ini juga memerlukan guru pendamping khusus atau GPK. Di sekolah kami, satu GPK memegang 2 anak. Nah, disinilah maka sekolah perlu untuk membuat suatu keputusan adanya suatu kuota bagi para peserta didik berkebutuhan khusus ini. Nah, kemudian ketika kuota ini terpenuhi, dilema etika inilah muncul pada diri saya. Karena apa? Karena setelah itu bermunculanlah calon wali murid yang menghadap ke saya, menghubungi saya bahwa memohon bantuan bahwa anaknya ini bisa bersekolah di SD kami. Karena tidak semua sekolah mau dan menerima mampu untuk mengelola peserta didik berkebutuhan khusus ini. Dilema etika yang saya rasakan adalah di sini ada suatu pertentangan antara rasa kasihan dengan rasa keadilan. Di mana di satu sisi adalah benar bahwa sekolah ini memiliki mengajukan suatu kuota. Itu adalah benar. Kenapa? Karena kami ingin yang kami terima di sini akan mendapatkan suatu layanan yang terbaik. Tapi adalah benar juga di satu sisi bahwa para PDBK ini, orang tua ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik juga untuk anak-anaknya. Disinilah sering kita merasa ada dilema etika yang bermain di situ. Ketika saya tidak menerima anak ini, saya selalu dihadapkan dengan wajah-wajah orang tua yang begitu berharap anak-anaknya ini mampu kita terima. Tapi di sisi lain, kita tidak memungkinkan untuk mengelola lebih dari kuota yang kita tetapkan. Nah, disinilah keputusan itu harus saya ambil, kami ambil. Jadi, saya berpikir siapa panutan saya dalam permasalahan ini. Kita sering berkomunikasi dengan kepala PT Resource Center, Ibu Ini Hikmatin.
di mana kami sering mendapatkan GBK kami juga sering mendapatkan suatu pelatihan, kemudian anak-anak PDBK kami juga mendapatkan terapi di resource center. Jadi Bu ini selalu mengatakan bahwa terimalah anak-anak luar biasa ini dan didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Itu yang dikatakan. Saya mengacu kepada hal itu salah satunya. Tapi juga saya mengacu kepada pengalaman kami yang sudah mengelola pendidikan inklusi ini, bahwa anak-anak ini memang membutuhkan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian hasil keputusan kami adalah mulai tahun ini untuk tahun ajaran 2023-2024 untuk pertama kalinya, dan alhamdulillah sudah terlaksana kemarin, kita melaksanakan yaitu observasi peserta didik. Dimana kalau biasanya observasi calon peserta didik ini kita barengkan antara siswa reguler dengan siswa PDBK, tapi mulai tahun ini observasi ini kami lakukan berbeda. Jadi para anak-anak hebat luar biasa ini kami observasi terlebih dahulu di awal sebelum teman-teman reguler lainnya. Jadi di situ kami mengatakan kepada para orang tua yang memang sangat ingin anaknya bersekolah di sekolah kami, mengatakan bahwa Ibu, kami akan merujuk pada hasil observasi. Kami sampaikan di awal kepada orang tua bahwa dari hasil observasi inilah nanti kita bisa memutuskan apakah tambahan kuota itu bisa kita berikan, karena kuota ini kan sudah terpenuhi. Jadi apakah tambahan kuota itu bisa kita tambahkan dari yang sudah ada. Nah, dari hasil observasi itu kemudian akan didapatkan suatu hasil manakah PDBK ini yang tergolong berat dan membutuhkan penanganan yang lebih, kemudian yang sedang dan yang ringan. Dan akhirnya dari sini kita dapat mengelompokkan para PDBK itu. Jadi berapakah kebutuhan GPK yang harus kita penuhi di sekolah, dan manakah anak-anak dalam satu, karena tadi saya bilang satu GPK dua siswa. Dari dua siswa yang bergandengan ini juga kita tetapkan dari observasi. Karena dari awal kita sudah menyampaikan kepada orang tua, ini hasilnya adalah menunggu hasil dari observasi. Jadi ada beberapa yang memang bisa kita terima, sedangkan yang belum bisa kita terima, kita berikan suatu solusi. Solusi yang kita berikan adalah kita merekomendasikan sekolah lain yang juga menyelenggarakan pendidikan inklusi. Jadi kita berikan agar orang tua ini tahu harus kemana. Nah, kami juga mulai menyampaikan kepada pihak-pihak dari TK-TK bahwa jika ada siswanya yang terindikasi ada kekhususan tertentu ketika di TKA, sebaiknya sudah mulai untuk melakukan pendaftaran di sekolah kami. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu juga untuk menganalisa dan mempersiapkan segala sesuatunya yang ada. Dan alhamdulillah mulai setelah adanya observasi dan lain sebagainya itu, kita juga sudah melakukan komunikasi dengan semua orang tua terkait segala sesuatunya, terkait dengan bagaimana nanti pembelajaran yang akan Ananda terima, dan bahkan tentang pembiayaan pun kita akan bicarakan di awal. Jadi semuanya menjadi jelas dan terang benderang. Kami pun meminta kepada orang tua untuk selalu mendukung kami dalam proses pendidikan anak-anak ini. Kami juga menyampaikan bahwa setiap anak akan memiliki perkembangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi kami tidak ingin bahwa ingin hasil yang instan. Nah, itu juga yang kami sampaikan bahwa semuanya ini adalah berproses, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini demikian yang bisa saya sampaikan, saya sharing bersama teman-teman yang ada di sini berdasarkan
satu pengalaman saya tentang dilema etika yang pernah saya alami di SD Muhammadiyah 2 Gresik. Semoga besar harapan saya apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Jika ada suatu kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi datangnya dari saya dan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.